Hai Rek, kembali lagi di channel YouTube aku. Oke, hari ini aku lagi nih masak kayak apa ya, jamu nenekku gitu loh. Jadi ini kayak ramuan, kayak ada kayu manis, terus habis itu nggak tahu kayak ramuan-ramuan apa gitu loh. Pokoknya obat herbal Cina gitu loh. Terus aku sisiran lupa. Karena hari ini tuh kerjaanku banyak banget, aku nggak sempet apa namanya sisiran. Dan tadi aku ke pasar itu beli mangga Rek. Tuh ya, mangga nih besar. Ini nggak tahu manis atau asam ya. Aku beli 3, ini tadi agak murah sih harganya. 3 ini harganya $20. Berarti kalau dirupiahkan itu sekitar 50-an ribu kayak ya. Terus aku beli ini, biasanya tuh aku beli 3 kayak gini, kadang 28, kadang 30. Nah, mumpung hari ini murah jadi aku beli 3. Aku mau coba satu yang ini lumayan matang. Tapi aku pengen yang masih mentah kayak gitu loh, Ren. Jadi yang masih kecut-kecut gitu loh. Coba makan yang ini lah. Ini aku simpan dulu. Tak makan besok. Nah, ini udah selesai aku cuci dan aku mau lepas mangga dulu. Oke. Di sini aku tuh sambil cerita ya, Ren. Nah, aku kan di sini udah hampir 4 tahun kan, Rek. Terus habis itu aku ditanya sama majikanku, kamu mau nambah di sini atau cari majikan lagi kayak gitu kan. Nah, aku tuh belum sempat jawab, soalnya aku kan juga masih bingung kayak gitu loh. Kemarin majikanku tuh bilang, pas aku libur hari Minggu kan, majikanku tuh tiba-tiba telepon ke agent tanpa sepengetahuanku. Dan agent tuh bilang ke aku, katanya tadi nenek telepon, tapi kamu jangan bilang nenek kayak gitu loh. Tapi nenek telepon, katanya aku disuruh ngomong sama kamu, suruh kamu tuh harus agent, intinya nenek tuh nyuruh aku bertahan di sini gitu loh. Tapi gajiku nggak ditambah, jadi gajiku tetap 5.000. Nah, di luar tuh banyak banget yang gajinya itu 5.500 ke atas, 6.000, 7.000 itu ada kayak gitu. Jadi kalau 7.000 itu dirupiahkan sekitar 14 juta satu bulan ya, Ren. Aku di sini itu gaji 5.000, tapi kadang kalau aku disuruh bersihin rumah anaknya nenekku, itu aku dikasih uang kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya satu hari gitu ya, aku bersihin nggak sampai 1 jam udah selesai. Misalnya aku hari ini bersihin gitu, nanti besoknya atau nanti sore itu aku dikasih uang kayak gitu, kadang 150, kadang 200 kayak gitu. Jadi kalau gajiku sendiri itu 5.000 ditambah uang dari anak dari majikanku, kadang 150, kadang 200 kayak gitu. Terus aku bersihin rumah dia itu nggak tiap hari, Rek. Jadi kadang satu bulan itu 2 atau 3 kali kayak gitu. Jadi kan juga lumayan kalau aku part time di anaknya majikanku. 150 kali 3 aku berapa gitu kan. Terus aku kalau ditanya kayak gitu tuh aku bingung, aku mau nambah atau cari majikan lagi kayak gitu loh. Soalnya aku tuh punya temen ya di taman, yang biasanya aku ke taman sama majikanku itu. Aku punya temen, dia tuh bulan 8 ini finish kontrak dan dapat majikan itu di TSD sana, nggak tahu TSD atau mana gitu loh, gajinya itu 7.000. Terus majikanku kan tanya, itu mbak yang di bawah rumah itu kenapa kok gajinya besar banget kayak gitu loh. Kayak majikanku tuh kaget gitu loh, kerjanya apa kok gajinya segitu kayak gitu kan. Terus habis itu tanya-tanya sama orangnya langsung, ternyata dia kerja jaga nenek kakek 2 orang satu rumah kayak gitu. Terus ada lagi nyuci mobil, sama rumah itu besar, terus ada CCTV kayak gitu. Kalau untuk majikan baik apa enggak kan kita juga belum tahu kan, soalnya dia juga belum kerja, kemarin interview cuma lewat HP kayak gitu loh. Nah, terus sampai rumah tuh aku ditanya-tanya terus, itu kerjanya apa kok gajinya segitu, kok banyak banget gajinya gitu kan. Sebenarnya majikanku tuh nggak gimana-gimana, takutnya majikanku itu kalau aku tahu temanku gajinya yang tinggi, nanti aku minta gaji lebih kayak gitu. Tapi aku belum ngomong sama majikanku. Terus
kemarin aku ditanya, kan di sini aku kurang 3 bulan kan, 3 bulan lagi aku udah finish kontrak. Nah sebelum 3 bulan itu kita udah harus memutuskan mau nambah kontrak atau cari majikan baru kayak gitu. Jadi kalau kita mau ganti majikan baru, secepat mungkin ngomong sama majikan biar majikan tuh cari kerja yang lain kayak gitu loh. Kalau kita mau tetap di sini ya udah ngomong aja kayak gitu kan. Terus kemarin tuh aku tanya sama majikanku, kalau aku di sini gajiku ditambah apa enggak kayak gitu kan. Dia masih bingung kan, nggak tahu aku kalau masalah itu. Aku tanya sama anakku dulu kayak gitu kan. Terus besoknya lagi kan dia tanya, aku udah telepon sama anakku, katanya gajimu ditambah $100 kayak gitu. Jadi berapa? 5.100. Oh oke, nggak apa-apa. Terus aku tanya lagi kan, kalau aku di sini kan aku udah 4 tahun, terus mau tanda tangan kontrak baru. Kalau misalnya aku di sini nambah kerja sampai 2 tahun, berarti kan aku total 6 tahun. Nanti kalau aku udah finish kontrak, dapat uang long service nggak? Aku bilang kayak gitu. Terus dia tuh nggak tahu long service itu apa, kan aku ngomongnya pakai bahasa Inggris kan, long service kayak gitu loh. Dia tuh nggak tahu, nggak bisa bahasa Inggris. Terus habis itu aku bilang, long service tuh kayak uang pesangon gitu loh. Terus biasanya berapa kayak gitu kan. Aku bilang aku nggak tahu, tapi temanku yang lain itu dapat 18.000 sampai 19.000 Hongkong dolar kayak gitu. Ya kok banyak banget, kayak dia tuh kayak kaget gitu loh, uang segitu masa dikasih ke aku kayak gitu loh. Terus aku nggak ngasih kalau segitu, ya wes nggak, kalau nggak ngasih nggak apa-apa kayak gitu. Aku juga nggak maksa gitu loh maksudnya. Terus habis itu dia tuh kayak ngedumel gitu loh, dia tanya-tanya sama temennya, kan temennya banyak banget yang punya pembantu juga kan. Habis itu dia tanya-tanya, temennya tuh nggak ada yang tahu, soalnya dia nggak pernah ngeceng satu pembantu, nggak pernah ambil JJ yang kerja selama 6 tahun kayak gitu loh. Dan dia juga nggak pernah kayak gitu. Jadi ya selama dia cari pembantu ya cuma aku tok yang bertahan lama kayak gitu. Dan long service itu kan bisa didapatkan setelah 5 tahun ke atas dalam satu majikan. Kalau ganti-ganti majikan ya nggak dapet, Rek. Terus dia tuh bingung, loh kok banyak banget uangnya kayak gini. Habis itu ngomong sama anaknya, cerita, anaknya kan juga nggak percaya kan. Tapi untungnya anak yang satunya itu, yang cowok itu dulu kerjanya kayak agent gitu loh. Jadi dia paham kalau di sini tuh emang kayak gitu. Katanya peraturan pemerintah kalau udah 5 tahun lebih dalam satu majikan itu dapat long service kayak gitu. Terus oh iya wes nggak apa-apa, tak kasih long service, tapi kok banyak banget gitu kan. Dia kayak nggak rela gitu loh ngasih uang segitu banyaknya ke aku. Nah kalau misalnya aku dikasih uang long service, kemarin tuh udah hitung-hitungan sama agentku kan, aku ini Vida mau nambah kontrak tapi dia minta long service. Terus cara ngitung long service gimana kayak gitu. Aku nggak tahu cara ngitungnya gimana, tapi aku dengar majikanku sama agentku telepon, dia tuh bilang intinya kalau nggak salah ya 2 kali gaji terus ditambah apa gitu loh, aku juga nggak paham sih. Jadi totalnya long serviceku di sini itu 24.000 Hongkong dolar. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 48 juta kayak gitu. Dan majikanku tuh bingung, loh kok banyak banget sih kayak gini. Dia tuh kayak nggak rela gitu loh, masa uang segitu mau dikasih cuma-cuma ke aku kayak gitu loh maksudnya. Terus dia bilang sama agent, iya emang peraturan di Hong Kong tuh kayak gitu, itu udah ditentukan sama pemerintah, tapi kalau misalnya kamu nggak mau ngasih ya nggak apa-apa kayak gitu kan. Itu tergantung majikan, kalau majikan mau ngasih ya dikasih, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Terus akhirnya majikanku ngomong sama anaknya kan 3, nah mereka tuh telepon kayak gitu loh. Kata anak pertama, ya wis nggak apa-apa dikasih aja, soalnya mereka kan udah akrab sama aku kayak gitu loh, udah akrab, terus habis itu tahu sifatku kayak gimana kayak gitu. Terus anak yang kedua juga bilang kayak gitu. Terus anak yang ketiga ini kayak nggak setuju kalau dikasih segitu banyak kayak gitu loh, tapi ya akhirnya mereka semua setuju kayak gitu. Terus bilang kalau misalnya kamu nggak mau ngasih ya wis tak kasih aja. Itu anak itu bilang kayak gitu sama nenek, kalau misalnya kamu nggak mau ngasih ya wis tak kasih aja 24.000 Hongkong dolar kayak gitu. Nggak apa-apa, aku masih punya uang, nanti tak pikir-pikir dulu gitu kan. Terus setelah itu majikanku besoknya tuh tanya sama
Cece bawah rumah sini kan ada satu Cece itu dia pernah kerja di sini selama 7 tahun guys. Majikanku tuh tanya sama si Cece ini, kamu dulu kerja di sini 5 tahun dapat long service enggak kayak gitu. Terus Cece ini bilang, iya dapat, aku dapat 20.000 kayak gitu. Soalnya kan udah lama banget kan, 2 tahun yang lalu. Dan majikanku, oh ya udah kayak gitu. Terus dia cari informasi ke teman-temannya yang lain, kamu ngasih long service enggak, soalnya aku nggak pernah ngeceng selama itu gitu loh. Jadi pembantunya temennya itu cuma 2 tahun ganti, 2 tahun ganti kayak gitu. Jadi kan nggak ada long service. Terus aku bilang, kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa Nek, nanti aku ngomong sama ibuku dulu. Kalau misalnya ibuku nyuruh lanjut ya aku lanjut, kalau misalnya enggak ya aku pulang ke Indonesia, aku bilang kayak gitu. Terus habis itu oke, tak pikirin dulu gitu kan. Ya wes, dipikir sampai hari ini. Dan hari ini keputusannya majikanku ngasih aku long service. Gak langsung dikasih hari ini, tapi nunggu aku kontrak baru yang aku mau tanda tangan ini. Jadi totalnya 6 tahun baru dikasih long service kayak gitu. Dan totalnya itu sekitar 24.000 Hongkong dolar, sama uang tiket sama uang kayak uang cuti tahunan gitu loh, nggak paham sih aku. Itu 3.600. Jadi totalnya itu sekitar 24 tambah 3.600, berarti 27.600 dolar. Kalau dirupiahkan yo tinggal dikalikan kursnya berapa kayak gitu ya. Ya wis kurang lebih 50 jutaan lah. Terus habis itu aku ngomong, ya wis terima kasih Nek, terima kasih karena udah mau ngasih long service kayak gitu. Terus kamu tanya sama orang tuamu, kamu mau nambah apa enggak? Ya aku mau nambah lah, orang ada uangnya kayak gitu loh. Kalau misalnya nggak ada uang ya aku pulang ke Indonesia kayak gitu. Ya wes nanti kamu tanda tangan, kamu ke kantor tanda tangan, tak antar kayak gitu. Ya makasih Nek, makasih kayak gitu. Padahal pertama aku minta long service dia tuh kayak kaget gitu dan gak mau ngasih aku uang long service. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, setelah dari informasi dari si A, si B, si C, ke kantor, ke ini, ternyata dapat long service. Mungkin rezekiku ya ini. Terus gajiku ditambah 100 dolar, jadi gajiku 5.100 sama uang no service gitu ya. Alhamdulillah banget lah. Nggak semua majikan lo bisa ngasih long service kayak gitu. Kadang temenku itu punya majikan, dia tuh kayak pelit sama uang, tuh pelit banget gitu. Dia cuma dikasih long service 5.000 kayak gitu. Jadi ya aku sangat-sangat bersyukur kalau majikanku mau ngasih aku long service kayak gitu loh. Dan nggak cuma 5.000 tapi utuh dikasih ke aku. Rasanya aku pengen nangis, tapi gimana ya. Aku tak makan dulu ini, aku wes ngiler lihat mangga ini. Masih muda tapi nggak kecut. Alhamdulillah lah, itu mungkin rezekiku, dapat majikan baik, kerjaan santai, dapat long service juga. Belum tentu aku kalau pindah majikan dapat majikan yang sebaik ini. Terus belum tentu kerjaku juga santai, belum tentu gajiku segini kayak gitu. Jadi yang aku butuhkan tuh di sini majikan baik yang pertama ya. Majikan baik, terus aku hari Minggu libur, walaupun nggak ada kamar sendiri tapi aku nyaman tidur bareng sama majikanku. Majikanku di bawah, aku di atas kayak gitu loh, jadi ranjangnya yang tingkat gitu. Terus habis itu apa ya, hari biasa aku juga bisa keluar, terus aku mau izin kemana juga dibolehin asalkan alasanku tepat kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku mau kirim uang, aku mau ketemu sama siapa, mau ke MTR, itu boleh sama majikanku. Kadang di majikan lain tuh belum tentu boleh soalnya. Walaupun di sini aku nggak punya kamar, nggak punya lemari, terus aku tidurnya bareng sama majikanku, tapi aku tuh nyaman di sini. Kerjaku santai, aku jam 12 sampai jam 3 aku nganggur ya. Kadang aku bisa tidur siang, kadang aku mau keluar kemana, ke MTR, ke kirim uang, ke server, itu bisa. Di majikan lain tuh belum tentu bisa kayak gitu loh. Walaupun gaji nggak sebanyak di luar, tapi gaji segitu cukup sih menurutku daripada gaji standar ya. Karena di luar juga ada yang masih gaji standar ya. Terus aku juga masih dikasih long service kayak gitu. Jadi ya bener-bener bersyukur lah.
Tapi aku tahun ini aku rencana mau cuti, nggak tahu kapan. Cuti dulu, mungkin 3 mingguan lalu balik ke sini lagi, nunggu sampai finish kontrak baru pulang, kayak gitu. Jadi buat kalian yo, kalau minta uang long service itu usahakan sebelum tanda tangan kontrak ketiga, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah kontrak ketiga mau habis terus kalian minta long service, itu majikan kalian nggak tentu ngasih loh Rek. Jadi usahakan perjanjian dulu di awal sebelum tanda tangan, kalian minta, kalau dikasih ya dikasih, kalau enggak ya enggak, kayak gitu. Kalau misalnya nggak dikasih kan kalian bisa cari majikan lain gitu loh. Jangan sampai kalian pas mau habis kontrak ketiga baru kalian minta long service, itu majikan kalian nggak tentu ngasih, kecuali kalau majikan kalian dua ikat. Sebenarnya majikanku tuh bilang kalau misalnya aku nggak minta long service itu dia udah nyiapin uang pesangon kayak gitu loh. Kalau misalnya aku nambah sampai 3 kontrak, dia nyiapin aku pesangon 6.000 Hong Kong dollar kayak gitu. Tapi karena aku minta long service ya 6.000 nya itu ditarik baru aku dikasih long service. Rasanya itu kayak gimana ya, aku mau kerja itu kayak harus kerjanya yang semangat gitu loh Rek. Kalau biasanya aku males-malesan, ya sekarang aku nggak boleh males-malesan, soalnya majikan itu nggak eman ya ngasih uang aku segitu, kayak gitu loh. Jadi aku ya perasaan lah kalau misalnya aku kerja males-malesan terus gaji ditambah terus aku dikasih long service tuh kayak aku sungkan sendiri gitu loh. Jadi aku kerjanya ya harus lebih giat lagi dari yang sebelumnya. Walaupun nggak ada kerjaan kayak gini ya wes aku bisa cari-cari kerjaan, kadang tembok-tembok kayak gini tak lapi kayak gitu. Seneng banget sih yo. Oke, segitu dulu vlog kali ini, aku mau lanjut makan ini. Oke, see you next time and bye bye.